Bismillah, pembahasan kali ini adalah pro dan kontra poligami dan poligami yang disalahgunakan. Poligami merupakan isu klasik yang selalu menarik perhatian untuk diperbincangkan dan didiskusikan oleh kaum Adam, apalagi kaum Hawa. Menariknya bagi kaum Hawa, sebab jika poligami diperbolehkan, itu berarti kaum Adam mendapatkan legitimasi syariah untuk menikah lebih dari seorang istri. Sedangkan bagi sebagian besar kaum Hawa merupakan momok, bahkan perkara yang paling pantang bagi mereka. Hal itu disebabkan karena umumnya karakteristik kaum Hawa tidak ingin diduakan dalam hidupnya. Pembahasan pro dan kontra poligami ini terkait didasarkan kepada pemahaman yang berbeda terhadap ayat yang dijadikan pijakan poligami, yaitu ayat 3 surah An-Nisa dan ayat 129 surah An-Nisa, serta pemahaman yang berbeda terhadap hadis Nabi terkait poligami yang akan dilakukan oleh Abi bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait dengan alasan poligami. Maka terdapat dua macam kelompok, yaitu kelompok pertama yaitu kelompok yang mendukung poligami dan kelompok yang kedua adalah penentang poligami. Pembahasan pertama adalah kelompok pendukung poligami. Kelompok ini berpendapat bahwa orang yang berpoligami mengikuti sunnah Nabi SAW, maka secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Poligami dijadikan sebagai alat ukur keimanan seorang laki-laki. Hal itu disandarkan pada surah An-Nisa ayat 3. Dikatakan bahwa ayat tersebut adalah fi'il amr atau perintah. Dan dalam kaidah usul disebutkan asal sebuah perintah adalah untuk wajib dilaksanakan. Namun kewajiban itu bisa gugur, turun derajatnya menjadi sunnah jika ada masalah lain yang menyebabkannya. Asal sebuah perintah adalah untuk mubah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan kesunnanahannya menurut para pendukung poligami telah ditunjukkan oleh kehidupan Rasulullah SAW yang menikahi 9 orang istri, atau semuanya sebanyak 11, atau bahkan lebih dipopulerkan 9 orang istri tersebut karena Rasulullah SAW wafat. Beliau meninggalkan 9 orang istri. Argumen lainnya, ada banyak pro poligami yang menyebutkan bahwa dengan banyak istri akan membanggakan Rasulullah SAW. Pembahasan yang kedua, penentang poligami. Alasan yang diberikan oleh penentang poligami adalah pertama, dari segi usul fikih, bahwa perintah menikah yang diambil dari dalil tersebut, Quran surah An-Nisa ayat 3, jenis hukumnya masih belum dapat dipastikan. Apakah menikah itu sunnah, wajib, halal, haram, atau makruh? Yang menjadi kesepakatan bersama para ahli usul fikih dan fuqaha bahwa hukum asal menikah adalah mubah, bukan wajib. Begitu juga dengan hukum asal poligami, mubah, bukan sunnah, apalagi wajib. Dalam hal ini berarti hukum poligami dari sudut pandang usul fikih mulanya bersifat nihil, tidak ada kaitan, tidak ada aturan, yang dalam bahasa fikihnya disebut dengan ibadah atau mubah. Terkait pengharaman poligami, permasalahan dan sumber hukum yang tepat untuk mengharamkannya adalah kasus ketidaksetujuan atau larangan Rasulullah SAW terhadap sahabat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu yang akan menduakan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW dengan seorang perempuan putri keturunan Abu Jahal. Dalam sebuah hadis diceritakan begini. Dari Al-Miswar bin Makhramah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika di atas mimbar, sesungguhnya Bani Hashim bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan salah satu dari mereka dengan Ali bin Abu Thalib, dan saya tidak mengizinkannya. Tidak dan tidak mengizinkannya, kecuali Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku dan menikah dengan anak perempuan mereka. Sesungguhnya anakku adalah bagian dariku, maka apa yang meragukannya juga meragukanku, dan apa yang menyakitinya juga menyakitiku. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, tepatnya pengharapan poligami bukan lagi memerlukan qiyas, tetapi sudah tegas lewat hadis tersebut Rasulullah SAW melarangnya. Namun demikian, karena konteksnya dalam hal ini yaitu qiyas, maka dapat dikatakan bahwa pengharaman poligami dikiaskan dengan pelarangan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Ali bin Abu Thalib. Sedangkan ilyatnya
yaitu menyusahkan atau menyakiti orang tua atau wali sang istri, atau bahkan berpoligami itulah yang menjadi ilat bagi kasus menikah lagi. Dengan kata lain, menikah lagi boleh saja asal istri yang ada diceraikan lebih dahulu. Kalau tidak, itu termasuk poligami yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam konteks hadis tersebut, yaitu bahwa yang dilarang bukan poligami, namun wanita yang diminta untuk dinikahi Ali adalah anak dari orang yang memusuhi Islam. Namun prakteknya poligami di Mesir secara luas disalahgunakan, bahkan seluruh dunia. Poligami menyebabkan permusuhan dan pertikaian antar istri, pemuasan sepihak oleh laki-laki, dan yang paling fatal, anak-anak jadi korban. Dengan kata lain, poligami terbukti dapat mengantarkan pada mafsadah atau kerusakan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial. Padahal tujuan utama syariah adalah untuk menegakkan kemaslahatan dan menghapus mafsadah atau kerusakan. Berangkat dari hal ini, kemudian lahirlah fatwa. Jika poligami disyaratkan adil, dan adil itu hampir tidak mungkin, karena kemungkinan itu hanya 1 dari 1.000.000 orang yang bisa berbuat adil dalam poligami. Maka hadis dasar pertimbangan umum, poligami dibolehkan terbukti jika istrinya mandul. Suami boleh berpoligami asal atas persetujuan istri sebagai akhlak dan adab kepada istri. Poligami meskipun secara normatif diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun mengingat persyaratan yang sulit untuk diwujudkan, yaitu keadilan di antara para istri, walaupun hanya sehelai rambut, maka poligami sebetulnya tidak dikehendaki oleh Al-Quran. Bentuk perkawinan monogami sebenarnya menjadi tujuan perkawinan, karena perkawinan monogami akan tercipta suasana tentram dan kasih sayang yang full dalam keluarga. Al-Quran tidak pernah memberikan izin umum kepada siapa saja untuk poligami. Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau mudarat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi sesuai kondisi, apalagi keadaan ekonominya sedang dalam keadaan sulit dan susah. Disitulah timbul watak aslinya seorang wanita. Dengan demikian, poligami ini bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan berkeluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya maupun keluarganya istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Poligami hendaknya melihat kepada poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan alasan pertama, Nabi berpoligami setelah berumur di atas 50 tahun sehingga dapat dipastikan bukan nafsu yang dikedepankan. Yang kedua, Nabi berpoligami setelah Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri pertama itu meninggal dunia. Yang ketiga, Nabi berpoligami dengan tidak menyakiti hati wanita, di mana Nabi menolak menikahi wanita-wanita yang pencemburu sehingga tidak menyakiti hati seorang wanita. Dan yang keempat, Nabi berpoligami karena ada alasan tertentu. Islam pada saat itu masih baru dan perlu disebarluaskan dengan melakukan poligami. Yang kelima, beliau mengutamakan menikahi janda-janda tua yang mempunyai anak-anak yatim yang perlu disantuni atau dipelihara. Jadi beliau memperhatikan anak-anak yatimnya, bukan jandanya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Sedangkan yang dilakukan oleh pencinta poligami hanyalah janda-janda muda yang cantik atau wanita muda dan merasa yakin bahwa mereka sudah mampu berbuat adil. Poligami bukan untuk mendidik menjadi sabar dan taat kepada suami, melainkan sama dengan memperbodoh istri supaya menuruti kehendak nafsu sang suami. Istri yang demikian bukan berarti istri soleha, melainkan istri yang doif, yang duafa, atau yang lemah imannya, yang dimanfaatkan oleh suaminya dengan doktrin yang berkedok agama. Istri memang mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami, tetapi taat dalam kebajikan yang bermanfaat bagi kehidupan beragama dan rumah tangganya. Keikhlasan seorang istri bukan terletak pada ketaatan terhadap kemauan suami yang ingin menikah lagi, melainkan terletak pada keteguhan sang istri untuk terus berusaha agar suami tetap menyayangi dirinya tanpa orang ketiga. Hadis poligami ini sering dilupakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki 2 orang istri, lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Itu jika dia memiliki 2 orang istri. Bagaimana kalau dia memiliki 4 orang istri? Bersambung episode kedua.
Simaklah agar tidak gagal paham.